Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8 peristiwa alam, subtema 2 mengenai kemarau pada pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran ketiga. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 mengenai menggunakan kalimat pujian dalam percakapan. Ada yang masih ingat pengertian dari kalimat pujian? Ya, benar. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Ini ada suatu percakapan yang harus kalian perhatikan. Hai Dedi, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membuat layang-layang bersama ayah. Cuaca saat ini sangat tepat untuk bermain layang-layang. Asik sekali Dedi. Apakah layang-layang yang sudah jadi itu buatanmu? Bagus sekali layang-layang itu. Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Iya, itu layang-layang buatanku dibantu ayah. Apakah kamu mau ikut membuat layang-layang? Tentu saja Dedi. Dari percakapan tadi, manakah kalimat pujian pada percakapan tersebut? Kalimat pujiannya adalah bagus sekali layang-layang itu. Karena Jonas mengucapkan kalimat yang berisi kata-kata pujian seperti bagus sekali. Muatan matematika KD 3.9 dan 4.9. Mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Ada yang tahu satuan tak baku itu apa? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan bisa menghasilkan hasil akhir yang berbeda atau tidak selalu sama. Alat yang digunakan untuk mengetahui berat benda adalah timbangan, seperti gambar berikut ini. Untuk menentukan berat sebuah benda bisa menggunakan benda lain yang ada di sekitar kita, seperti menggunakan buku tulis, kelereng, buah-buahan, bola kasti, dan lain sebagainya. Oke, anak soleh, langsung aja kita ukur berat apel ya. Untuk mengukur berat apel ini kita menggunakan beberapa kelereng. Jadi, satu buah apel sama dengan 4 buah kelereng. Coba kita perhatikan ya anak soleh. Jika kita mengukur suatu benda, maka lengan timbangan harus lurus dan seimbang. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan aturan menghemat air. Di setiap rumah anak soleh pasti terdapat sebuah aturan. Salah satunya adalah aturan dalam menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air di rumah anak soleh pasti akan mengering. Sehingga orang tua anak soleh membuat sebuah aturan untuk menghemat air tersebut. Aturan tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Berikut contoh aturan penghematan air yang dibuat oleh orang tua. Aturan yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Kedua,
Tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menyikat gigi atau mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan air bekas cuci beras untuk menyiram tanaman. Yang keempat, memandikan hewan peliharaan di pekarangan rumah yang berumput supaya airnya bermanfaat untuk rumput. Nah, itu tadi aturan penghematan air di rumah ya anak soleh. Pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 mengenai menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Anak soleh tentu pernah memberikan pujian dan ajakan terhadap seseorang maupun sesuatu, bukan? Saat memberikan pujian, sebaiknya kita mengucapkan dengan tulus. Dan ketika mendapatkan pujian, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih. Sedangkan saat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, sebaiknya kita mengucapkannya dengan baik, dengan ramah, supaya orang tersebut mau melakukan sesuatu atau perintah yang kita minta. Oke, Bunda ada teks percakapan yang bisa kalian simak ya. Apakah ibu akan memasak nasi pagi ini? Tentu saja, Mei. Ada apa? Memerlukan air bekas mencuci beras, Bu. Airnya akan aku gunakan untuk menyiram tanaman. Wah, kamu memang pintar, Mei. Kamu selalu ingat untuk menghemat air bersih. Terima kasih, Bu. Tentu aku selalu ingat. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua, Ibu. Kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi. Setelah itu, kita bisa menyiram tanaman bersama-sama. Mari, Bu. Aku senang sekali bisa belajar memasak nasi. Dari percakapan tadi, apakah terdapat kalimat pujian dan kalimat ajakan? Ya, ada. Kalimat pujiannya berupa ibu memuji Mei yang selalu menghemat air. Mei merasa senang mendapat pujian tersebut. Mei mengucapkan terima kasih atas pujian yang telah ibu berikan kepada Mei. Selain itu, pada percakapan ini terdapat kalimat ajakannya loh anak soleh. Ada yang tahu kalimat ajakan tadi apa? Ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakannya ini berupa ibu mengajak Mei untuk memasak nasi di dapur.